Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir dan menjadi Rasulullah terakhir bagi umat Islam, serta Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya hingga di saat menjelang akhir hayatnya sang penghulu Rasul itu tetap memikirkan nasib umatnya. Oleh karena itu, ada zaman yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melihat umatnya masuk ke dalam zaman itu, dan zaman itu sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di zaman itu banyak sekali kemungkaran yang terjadi. Zaman yang paling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takuti adalah zaman di mana semua kemungkaran terjadi, dan benarkah zaman yang Rasulullah takuti tersebut telah berlangsung saat ini? Untuk itu, marilah kita merenung bersama tentang keadaan zaman saat ini dan tanda-tanda dari akhir zaman. Berikut adalah suatu zaman yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi pada umatnya. Yang pertama adalah seorang ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, akan ada pada akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Yang kedua adalah menjual agama karena dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapat simpati orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim pun akan menjadi bingung. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga adalah pendusta dan pengkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu,
Si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara hanyalah golongan Rawaibidah. Sahabat bertanya, apakah Rawaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang kerdil, hina dan tidak mengetahui bagaimana hendak mengurus orang yang ramai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat adalah penindasan terhadap umat Islam. Dari Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengurumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan, mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu ramai. Tetapi kamu umpama buih pada masa banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima adalah Islam tinggal namanya saja. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Dari mereka lah keluar fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan dikembalikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keenam adalah ulama semakin berkurang. Dari Abdullah bin Amri bin Ash radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus daripada manusia, tetapi Allah akan menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Apabila pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh adalah waktu terasa pendek. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 kilatan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedelapan adalah kepayahan orang yang beriman. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya seperti orang yang memegang bara api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga kita golongan yang akan selamat apabila tiba pada zaman itu dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.